kumpullah para tua-tua seluruh penduduk negeri ke rumah Baitullah dan berteriaklah kepada Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Iya, nubuatnya Allahu pakai tua begitu. Akbar, Nubuatnya pakai Allahu Akbar. Ada teriakan, Asyhadu an la ilaha illallah. Nah sekarang ada nggak nubuatan kemudian bunyikan lonceng? Mana dalilnya? Silakan. Ceng, nubuat. ceng, ceng. Iya, dengar. Mana? Nubuatan dengar bunyi dulu. lonceng itu ke mana-mana? Coba. Bunyi Pakai ilmu, lonceng pakai itu kan, ilmu. bunyi Ya. lonceng itu kan untuk berapa kali bunyi itu kan sudah ada tandanya semua. Satu kali, 2 kali, 3 kali Iya. bunyi itu kan Nah sudah kalau tahu, kamu orang beribadah, sudah tahu. kalau kamu beribadah selama 5 kali dalam sehari, berarti berapa kali loncengnya bunyi? 5 kali juga kan? Nah sekarang Nggak ada pertanyaan kami. saya, mana membunyikan Nggak ada kami berdoa 5 kali sehari. Silakan. Itu. Nggak ada kami berdoa 5 kali sehari. Iya, saya minta perintah membunyikan lonceng. Perintah membunyikan lonceng, silakan. Terus perintah untuk bunyikan tua itu gimana? Perintah membunyikan lonceng mana? Bunyikan lonceng itu enggak. Macet. Perintah untuk perintah bunyikan lonceng itu kan enggak ada. Macet. Nggak Nggak ada. Nggak ada. Kalau apanya kami itu, perintahnya berteriak. Nggak Kalau kami terpengaruh teriak untuk itu semua ada orang. perintahnya. Bunyi Perintahnya lonceng itu- ada, teriak bunyi itu ada lonceng- perintahnya. Bunyi Udah, lonceng enggak udah ya. terpengaruh untuk semua orang. Bunyi lonceng nggak Udah terpengaruh untuk teman-teman, saya rasa sudah cukup. Mending di bawah Kita aja, Dim. permalukan dia. Oke. Ada perintahnya, kemudian azan di dalam kitabnya Yahudi Yul 1:14. Tapi perintah lonceng nggak ada. Cing. Udah diganti sekarang suaranya gerunda, bukan ceng lagi. Apa? Telolet. Pakai serinai? Telolet. Telolet. Hotel. Ini Oke, lanjut, Marcelina. Alkatep Assalamualaikum Marcelina. warahmatullahi taala wabarakatuh, abangku Bang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Yoga. wabarakatuh. Lanjut. Jadi ingat ini Bang Jumat, kalau adat Aceh kan, adat Aceh itu buat nyatuin lembu masuk kandang itu pakai lonceng, ting 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 ting, ting, kejar masuk kandang. Oh gitu. Iya. Ini Marcelina. Kita hargai. Marcelina, selamat malam. Selamat malam. Di Orten apa malam. Kristen, Bang? Kristen. Oh, Kristen. Silakan. Anda mau bertanya atau ditanya atau mau diskusi 2 arah? Saya tanya aja sama Oke. Bang Kuma. Silakan. Iya, selamat malam Bang Kuma. Malam saudara Marcel. Bang Kuma, saya ingin tahu kan ada di ayat Quran kan la ilaha illallah toh. Iya. Nah, itu kan aku bersaksi kepada Tuhan selain Allah. Iya. Nah, maksud di situ saksi itu kan harus melihat. Siapa Gimana? bilang? Itu kan saksi kan tanpa melihat tidak boleh jadi, tidak bisa disebut saksi. Bedakan menyaksikan dengan bersaksi, kawan. Bedakan. Menyaksikan dengan bersaksi itu beda. Kalau di pengadilan kan kalau saksi tanpa melihat tidak diakui. Iya. Nah sekarang Tanpa begini. bukti. Iya. Sekarang begini. Ketika umat Islam bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah ada Tuhan selain daripada Allah? Kalau ada Tuhan selain daripada Allah, buktikan kepada saya. Saya ingin bukti, silakan. Saya bersaksi nih, tidak ada Tuhan selain Allah. Selesai. Kesaksian saya bohong, bila mana engkau bisa membuktikan ada Tuhan selain daripada Allah. Silakan, siapa Tuhan yang Anda maksud selain daripada Allah? Silakan. Enggak, maksud saya kan kalau kami Kristen percaya, bukan bersaksi, kami percaya. Bahwa Kalau kami bersaksi, karena Nah, kalau di kami Islam kan- percaya, karena kami Bentar, percaya bentar. maka kami bersaksi. Itu namanya iman. jadi itu bersaksi itu pengertiannya apa kalau di Nah, sekarang dimaksud? begini,
Analoginya begini, berani ndak Anda bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Yesus? Berani nggak? Enggak, kami kan percaya, bukan bersaksi. Karena kami tidak melihat. Oke. Berani ndak Anda percaya bahwa tiada Tuhan selain Yesus? Selain Yesus ada Allah. Nah itu, ndak berani kan? Kalau kami berani. Kami berani bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Walaupun Itu saksi tidak kami. mengenal Allah, ya. Walaupun tidak Kami mengenal mengenal, Allah, kami bersaksi. mengenal Tuhan kami. Tuhan kami pencipta langit dan bumi. bagaimana Bang Suma Laisa mengenal kamislihi syai'. Bagaimana Bang Suma mengakui bahwa tidak melihat? Mengenal itu bukan hanya menggunakan mata, kawan. Mengenal itu bisa dengan perasaan, bisa dengan akal, bisa dengan hati. Contoh, Anda pejamkan mata Anda, lalu kemudian Anda mendengarkan suara mbek, pasti Anda yakin itu adalah kambing. Betul? Betul. Alam semesta Nggak, gini, ini kan, kawan, begini. sabar. Alam semesta ini kawan, bukti bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Diri kita ini bukti bahwa pencipta alam semesta itu ada. Roh yang ada pada tubuh kita bukti bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Karena pencipta itu ada dan pasti ada, maka kami bersaksi meskipun tak melihat oleh mata kami bahwa tak ada Tuhan selain Allah. Tak ada yang bisa mengganggu kesaksian kami itu. Saking yakinnya kami terhadap Tuhan kami. Saking yakinnya. Itu ya, bersaksi Nah sekarang walaupun tidak melihat, sekarang bersaksi begini kawan. Sekarang begini. Anda gugurkan kemudian kesaksian kami ini kalau bisa. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bisakah Anda menggugurkan kesaksian kami dengan menghadirkan Tuhan-Tuhan lain? Silakan Anda unggulkan Tuhan Anda. Yang mana? Yang roh, suruh maju. Yang manusia, suruh maju. Yang burung merpati, suruh maju sini. Kita hadapkan Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Silakan. Tuhanku Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhanmu ada 3. Ada Bapa yang adalah roh bertanduk 7 bermata 7. Ada anak yang memiliki anus dan juga punya nonok. Dan ada juga burung merpati yang punya ekor dan 2 kaki. Yang mana yang ingin kau hadapkan dengan Tuhanku yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi? Allah Azza wa Jalla. Silakan. Tuhan yang manamu yang mau kau hadapkan dengan Tuhanku? Silakan. Maksud saya gini Bang Suma ya, itu kan Silakan. saksi tanpa melihat itu tidak bisa menjadi saksi. Oh, tidak Contoh bisa. di pengadilan, Anda melihat. Oh, bukan. Tidak. Jangan kau anggap Berarti pengadilan. Kan tidak diakui bahwa Anda Pengadilan Enggak, siapa? itu Pengadilan nyata. Allah. Pengadilan Allah menyatakan nanti di Ya hari udahlah. kemudian tidak Udahlah. ada Tuhan selain aku. Sekarang berani Anda tidak tidak Anda bisa bersaksi? menjawab Sabar. Berani tidak Anda bersaksi bahwa aku bersaksi bahwa rasa manis itu ada? Berani enggak? Orang yang sehat akalnya pasti berani. Pertanyaannya, pernahkah kau melihat rasa manis? Tidak pernah. Kenapa kau bersaksi? Karena kau yakin, karena kau merasakan. Lantas apakah kau merasakan Allah itu ada? Yes. Kehidupan alam semesta ini adalah saksi rasa Allah itu ada. Pencipta alam semesta itu ada. Kamu pergi karena kau emosi. Kabur. Emosi dia, emosi. Kabur. Emosi. Berani enggak umat Islam itu bersaksi bahwa rasa manis itu ada? Malam. Berani. Berani enggak umat Islam itu bersaksi bahwa rasa pahit itu ada? Berani. Bisa enggak ditunjukkan? Tidak. Ada enggak orang yang bisa mengingkari bahwa rasa manis itu tidak ada? Tidak ada. Nah, ada enggak yang bisa menunjukkan? Tak ada manusia bisa menunjukkan rasa manis. Tapi berani bersaksi bahwa rasa manis itu ada. Itulah iman. Itulah umat Islam. Bersaksi dan tidak akan pernah bisa digoyahkan kesaksiannya. Apa sih arti bersaksi? Ya, Stephen, silakan kalau mau diskusi, silakan. Jangan ngehujat ya. Ya, dari saya mendengar tadi penjelasan dari Bang Suma tadi. Nah, sebenarnya arti bersaksi itu apa sih? Kalau Bersaksi kan itu berikrar. bukan. Lain menyaksikan. Bersaksi itu adalah berikrar.
menyatakan sikap, menyatakan pendapat, menyatakan keadaan diri terhadap sesuatu. Kami melihat alam semesta ini, melihat diri kami, seketika kami bersaksi bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah hakikat yang sempurna. Yang menciptakan semuanya ini adalah hakikat yang maha kuat, maha perkasa. Dan kami menyebutnya Allah. Namanya adalah Allah. Yang maha kuasa menciptakan semua ini bernama Allah. Maka kami bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Apa yang salah? Kita harus tahu dulu apa itu bersaksi. Apa itu bersaksi? Berikrar. Berikrar. Berani mengambil sikap, berani mengambil resiko tentang keadaan. Contoh, Anda bersaksi bahwa dia bukan pelakunya. Anda berani mengambil sikap. Meskipun dia adalah pelakunya. Tapi kami bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Kami berani mengambil sikap itu. Karena memang tak ada Tuhan selain Allah. Kecuali kalau Anda ingin menggugurkan ada Tuhan selain Allah, tunjukkan. Siapa Tuhan selain Allah yang Anda maksud? Kalau menurut Pasti gugur KBBI oleh itu karena kan Tuhanku. bersaksi itu tidak seperti yang langsung menjelaskan. Ya Kalau menurut silakan. KBBI. Oh, silakan. Islam tidak berdasarkan KBBI dalam beragama. Sorry, maaf. Tetapi kenapa memakai kata-kata dalam KBBI? Loh, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Gugurkan kesaksian kami itu kalau kami bohong. Ya, kalau kesaksian kami dusta. Ayo. Kalau tidak mau memaknai bersaksi dimaknai dalam KBBI, lalu kenapa harus memakai kata-kata KBBI bersaksi? Lah, aneh kamu ini. Di dalam KBBI Aneh itu saudara bersaksi ini. adalah melihat Aneh. Anda ini mengetahui aneh. Kami sendiri bersaksi, atau kami berikrar, kami meyakini, kami menyatakan sikap, kami teguh pendapat bahwa yang kami sembah bernama Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Itu kesaksian Ya. kami. Kalau meyakini boleh, tetapi kalau dikatakan bersaksi kan tidak sesuai dengan Ya KBBI. itu dahulu. Kalau Kalau meyakini, kami umat Islam itu mantap. bersaksi itu artinya apa? Meyakini. Bersaksi itu meyakini. Saya bersaksi bahwa dia pelakunya. Berarti saya yakin pelakunya adalah dia. Tidak mau saya saksi kalau saya ragu bahwa dia pelakunya atau bukan. Saya sedikit pun tak ada keraguan tentang Allah. Kami yakin sepenuh hati, bahkan kami rela mati, ikhlas, ridha mati demi Allah. Bersaksian kami tanpa neko-neko, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan Anda tidak bisa menggugurkan kesaksian kami tersebut. Sampai sini paham? Sebenarnya kalau menurut KBBI bersaksi itu bukan seperti itu. Artinya Saya itu. tidak beriman berdasarkan KBBI, Cak Ayu. Tetapi KBBI ini kan bersaksi ini kan kata-kata dalam KBBI. Derita Ya kan? derita lu. Kalau dalam Loh. Islam bersaksi itu meyakini, Cak Ayu. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari Al-Quran. Mana, Orang-orang yang meyakini tiada Tuhan selain Allah mempersaksikan dengan segenap jiwa raganya bahwa yang mereka sembah itu adalah Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Satu-satunya hanyalah Allah. Semuanya tergantung kepada Allah. Diteguhkan dengan perkataan dan perbuatan. Itulah iman. Ya, dalilnya kan katanya bersaksi itu adalah keyakinan apa? Dalilnya kan tidak ada. Kalau Ya di kenapa kamu KBBI sibuk itu kali? ada. Kenapa kau sibuk kali? Boleh nggak saya balik nanya? Ya katanya kan bersaksi. Boleh nggak Tentang saya bertanya? Allah. Boleh nggak saya bertanya dengan pola yang sama terhadap imanmu? Boleh nggak? Boleh lah. Oke, baik. Sebelum Tuhanmu menjadi manusia, apakah Tuhanmu itu ada? Ya karena dia mengatakan dialah yang awal dan yang akhir. Oke, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Lah, sebelum itu kan saya Tuhanmu menjelma membuktikan. menjadi Itu pembuktian. Sebelum Tuhanmu menjadi manusia, apakah Tuhanmu itu ada? Ya karena dia mengatakan dialah yang awal yang akhir. Gimana Sebelum sih? Tuhanmu menyatakan berbentuk manusia, apakah Tuhanmu ada?
Ada. Oke. Kamu melihatnya? Karena ditulis di dalam Injil kitab kami. Lalu Karena tertulis bersaksi itu, yang kamu tanyakan itu tadi kan nyata. bersaksi. Menurut ente yang disebut bersaksi melihat, betul? Iya, betul. Kenapa kau mengatakan Tuhanmu ada sementara kamu tidak melihatnya? Jawab. Karena saya tidak bersaksi, tetapi saya meyakini dari kitab suci, bukan bersaksi. Nah, kalau kamu Berbeda. dikatakan, kalau Saya tidak kamu mengatakan bersaksi, bersaksi, apakah sebab saya tidak menyaksikan. berani tidak kamu bersaksi? Berani tidak kamu bersaksi bahwa Tuhanmu itu ada? Saya tidak menyaksikan apa yang terjadi saat itu. Gimana saya harus Berani tidak kamu bersaksi? Saya Tidak tidak berani. tanya kau menyaksikan atau tidak. Tidak berani karena saya tidak ada Berani di saat ndak? itu. Berarti kamu ragu tentang Tetapi saya adanya meyakini Tuhanmu. dari Alkitab kami, dari kitab suci. Kalau kamu Akan sangat tidak berbeda berani dengan kalian, bersaksi, dengarkan. Kalimat Kalau bersaksi kamu itu tidak kan berani menyaksikan secara bersaksi, langsung. kamu bisa dengarkan loh. saya. Ya, silakan. Kalau kamu tidak berani bersaksi, berarti Ya, kan kamu saya tidak tidak ada di yakin saat- bahwa Tuhanmu itu ada. Udah selesai. Saya tidak ada di saat itu. Bagaimana saya Nah, bersaksi? berarti kamu ragu. Berarti Lah, kamu saya tidak ragu. ada. Tetapi saya Berarti meyakini. kamu ragu. Dasarnya Berarti dari kamu ragu. Alkitab. Berarti kamu itu nanti Kenapa kau saya katakan ada. Nanti kau katakan ada kalau terlihat oleh matamu. Oke. Kenapa saya ragu? Anda bilang. Lah, Saya tidak ketika bersaksi kemudian pernyataan, karena saya ketika tidak ada. Tuhanmu. Udah, saya yang turun atau Anda yang turun? Terserah. Ya udah, saya yang turun kalau gitu. Bagus. Hampir aja saya turun. Jadi Al-Quranul Karim tadi kan saya sudah menjabarkan di awal. Siapakah pendusta itu? Barusan lagi kita buktikan tadi kan. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Oke? Tadi ditanya, apakah kamu berani bersaksi sebelum Tuhanmu turun menjadi manusia? Tidak berani, karena tidak melihat. Apakah kamu pernah melihat Yesus? Mulai ngaco. Ya. Jadi menurut dia tidak berani bersaksi karena tidak melihat. Berarti dia ragu tentang adanya Tuhannya. Kalau umat Islam tidak ada keraguan sedikit pun. Mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah sampai mereka mati. Melepaskan raga dan ruhnya, mereka tetap bersaksi tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah kenapa saya mengatakan di dalam agama di luar Islam itu tak ada iman. Tak ada iman. Iman itu cuma ada di Islam. Mereka hanya ada pada taraf percaya. Percaya lalu diyakini. Itu di luar Islam. Kalau di Islam, percaya, meyakini, iman. Iman itu keteguhan hati, akal dan pikiran dengan fakta real kenyataan yang ada. Itu iman. Kalau mereka, nanti mereka katakan beriman kalau mereka percaya. Nah, alhamdulillah, nanti mereka katakan kemudian mau bersaksi kalau mereka melihat. Itu di dalam iman mereka. Sayang sekali, tidak bisa sampai kepada level iman seperti itu. Saya kira begitu saudara-saudara. Di sini hujan ya deras, suara saya pasti noise mengganggu kuping kalian. Silakan diambil alih sementara. Ya, Gurunda coba pakai mic yang kemarin Gurunda. Insya Allah itu nggak bakal noise. Itu ada peredam noise-nya. Lagi di gunung. Ah, Lagi di puncak Golgota kadang, Gurunda. Izin menambahkan, Gurunda? ya silakan. Nah, menurut ilmu kalam ataupun ilmu tauhid, ya. Nah, apa itu kesaksian? Kesaksian itu setelah mendapati kesimpulan, lalu kemudian kita berani mengikrarkan.
Apa itu yang namanya maujud ataupun kepada sesuatu yang ada? Sesuatu yang ada itu tentang kebagaimanaan, bukan tentang keapaan. Apa itu maujud di dalam Islam? Maujud di dalam Islam, lam tartaqi ila darajatil maujud hatta tasyahada, walam tanhaitu ila darajatil ma'dum hatta adama. Kadang konsekuensi dikatakan ada itu bisa menerobos ke arah satu, yaitu terlihat, ataupun menerobos kepada derajat terbawah sehingga tidak bisa dikatakan tidak ada. Mana contohnya? Seperti kesaksian daripada indrawi. Kesaksian daripada indrawi, contoh mata, kepada sesuatu yang terlihat. Lalu jika yang namanya ada itu selamanya harus terlihat, bagaimana tentang kesaksian kita tentang rasa sakit cubitan, di mana yang kita lihat adalah tangan, di mana yang kita lihat adalah kulit. Namun kita berhasil mengatakan kata aduh kepada rasa sakit daripada cubitan. Lalu bagaimana kita akan mengikrarkan kesaksian terhadap yang namanya bau wangi dan bau busuk, terhadap itu yang tak bisa kita lihat, akan tapi itu didapati daripada panca indera penciuman. Lalu saat kemudian daripada semua fungsi panca indera kita berhasil pergunakan, adanya panca indera perasa, adanya penglihatan, adanya yang namanya penciuman, adanya daripada ta'akul pikiran, disitulah kita menyimpulkan tidak mungkin ini terjadi secara natural. Sudah pasti akan ada yang menguasai bahwa hidungku dapat mencium dan bersaksi, bahwa mataku dapat melihat dan bersaksi, bahwa telingaku dapat mendengar dan bersaksi, bahwa mulutku dapat berbicara dan bersaksi. Maka mengikrarkan pasti ada satu Tuhan, la ilaha illallah, yang hari ini mengatur di balik penciumanku, penglihatanku, pendengaranku, perasaku. Maka daripada semua kesaksian panca indera, disitulah adanya Tuhan. Masya Allah. Lalu kita merujuk kepada agama lain. Bagaimana agama lain? Mereka mengatakan Tuhan ada karena terlihat. Bukankah yang selama ini mereka lihat hanya tulisan belaka? Mengatakan Yesus pernah ada di muka bumi. Jika mereka menuntut kesaksian itu harus dengan mata, maka tunjukkan kepada saya alamat Yesus. Mari kita ngopi sama Yesus. Mari sama-sama kita makan sama Yesus. Mari sama-sama kita duduk ngopi bareng sama Yesus. Sebat dua bat sama Yesus. Tidak. Kesaksian mata kalian sendiri tidak pernah melihat Yesus. Agama mana yang pernah melihat Tuhannya? Tidak ada. Hanya ada diinfokan bahwa di dalam muka bumi ini ada Tuhan yang pernah terlihat. Bukan terlihat, tapi pernah terlihat. Lalu Allah mantapkan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Yesus ada di bumi, Brahmana, Siwa dan Krishna ada di bumi. Segala ketuhanan yang berera-era paganisme itu semua ada di bumi. Allah katakan semua yang kalian sembah itu ciptaan aku, karena itu ada di bumi. Lah Allah di luar bumi mengatakan apa? Bahwa Allah menciptakan Yesus, tapi tidak ada satu ayat Alkitab pun yang mengatakan bahwa Yesus menciptakan Allah. Maka yang paling ma'bud illallah yaitu cuma Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan. Maka selamatlah menyembah kepada segala sesuatu yang Allah berani mengatakan di dalam bumi miliknya, termasuk Yesusnya kalian. Selamat datang di kebenaran. Baik. Kita baik ya. Selamat malam Bang Zeta. Selamat malam anak Hasian. Selamat malam Bang Goldian. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bang Goldian Kristen. Udah pengikut Yesus. Udah dia, udah. Ya, saya pengikut Yesus. Baik. Goldian itu muridnya Bang Zeta Kristen ya. Saya percaya Yesus Tuhan. Oh iya, silahkan berdiskusi dengan santun dengan menggunakan data ya, dengan gurunda-gurunda kami di atas ini. Ya, boleh dari saya dulu. Baik, silakan. Satu-satu. Silakan Dek, silakan. Masih hujan. Silakan. Halo Bang Juma. Linda diambil alih dulu, silakan Bang Handi. Halo Bang Juma. Dia mau sama Bang Juma nih. Iya Pak Man. Halo. Ya silakan kalau mau bertanya anak Hasian. Silakan. Iya ngomong aja Bang, apa yang mau disampaikan? Saya mau bertanya,
apa lagi yang kalian ragukan dari Tuhan Yesus? Sebab Tuhan Yesus itu udah jelas firman Allah turun ke bumi. Dan dengan kata-katanya dia pantas disembah, pantas dimuliakan. Kami ragu. Karena kenapa? Di mana letak keraguannya? Ya. Karena yang datang kepada Kristen itu tidak diiringi tanda kiamat. Sedangkan Yesus yang manusia ini ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit bergoyang. Aku datang di tengah langit, di atas langit, dan seluruh manusia akan melihat aku." Tanda itu belum ada dan itu belum pernah terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen itu bukan Yesus, tetapi diduga adalah Yesus palsu alias setan. Makanya jangankan menganggapnya Tuhan. Jadi dengan perkataan tersebut Anda tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Jangan copot ayat-ayat yang tidak. Sinyal Gurunda lagi gangguan sinyalnya itu. Sinyalnya gangguan di sana hujan gede. Bentar. Tes Gurunda suaranya hilang. Diam dulu, diam dulu. Bentar, lagi gangguan Gurundanya nge-lag. Keputus suaranya. Diam dulu ya. Ganteng, kasep, cup. Oh, kan kepental. Nah, gangguan. Ya, moderator silakan nanti di ini ya. Bang Andi di-handle dulu. Iya. Bro, jangankan mempercayai dia yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Bagaimana seorang mau berpikir pakai akal sehat kalau Anda memaksakan Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan dia pernah transit di kandungan 9 bulan. Pernah juga dia menjadi seorang bayi. Di mana akal sehatnya? Kalau ya, Tuhan yang kau maksud itu Tuhan pernah menjadi bayi, Bang. Gimana masuk akalnya? Coba kau terangin. Gimana bisa Anda anggap Tuhan pernah menjadi bayi begitu? Bagaimana? Silakan. Coba ambil alih. Ya, Gurunda tes sinyal dulu Gurunda. Gini, Bang, udah baik, udah bagus belum? Tes. Aman, gas. Biar dia jawab dulu ini. Bagaimana Anda mau menganggap Yesus itu Tuhan sedangkan dia pernah menjadi bayi, Bang? Silakan. Semua yang terjadi pada Tuhan Yesus mulai dari sejak dia bayi itu udah firman loh, Bang. Itu nggak bisa kita bantah, Bang. Itu udah firman, dia yang berfirman. Mau dia jadi bayi, ya namanya dia untuk jadi manusia harus ada proses dari bayi sampai besar, kan ada juga harus ada prosesnya, Bang. Nah, ini Anda buktikan manusia, katanya mau buktikan dia Tuhan, malah Anda buktikan dia manusia. Iya, gini loh, Bang. Dia firman diutus Allah sebagai menyerupai manusia. Ya kalau dia udah jadi manusia, kan harus ada prosesnya. Oh, berarti dia utusan, bukan Tuhan. Gini loh, Bang. Sakitlah kau. Lanjut Bang Adi, lanjut. Seru. Kenapa umat Kristen mempercayai dia sebagai Tuhan dengan nubuatannya, Bang? Dengan nubuatannya, dengan perkataannya. Coba kalau tidak, coba dulu abang bacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Apa yang lagi yang tidak kita percaya dari omongan di sana? Tadi Anda mau membuktikan Yesus itu Tuhan. Kamu paksakan kami mengakui harus Yesus itu Tuhan. Bagaimana akal sehatnya masuk? Dia kami percaya Yesus dulu. Kami percaya Yesus itu Tuhan dari perkataannya, dari nubuatannya, dari mujizatnya. Jadi waktu dia menjadi bayi dia Tuhan gitu. Jangankan waktu dia jadi dia udah jadi nih. Gimana mungkin kamu memaksakan akalmu? Kalau akalmu sudah rusak, jangan kau jual akal rusakmu di sini memaksakan kalau ada bayi adalah Tuhan. Anak kecil aja nggak percaya, bro. Kamu itu udah tua.
Kasihan anak kecil di rumahmu kok Gini loh, Bang. gitu loh. Gini loh Bang, dengar Apa? dulu Bang. Kalau abang dulu dari bayi udah manusia kan, udah jadi janin, itu udah disebut manusia nggak? Kau jawab dulu pertanyaan saya. Katanya Anda mau Waktu membuktikan kau di Yesus kandungan Tuhan, kau udah malah disebut manusia nggak? Anda mau membuktikan Yesus Tuhan, tapi Anda membuktikan Yesus manusia. Anda sehat? Dengar dulu omongan saya. Waktu Nah, ya, kamu di silakan. kandungan kamu udah diakui nggak sebagai manusia laki-laki atau perempuan? Waktu kamu masih di kandungan. Saya kan bukan Tuhan. Dengar dulu Bang, setelah dia lahir ke bumi, dia membuktikan ketuhanannya dengan melakukan segala mukjizat. Oke, waktu dia bayi, berarti waktu dia bayi dia Tuhan nggak? Iya, dari sononya dari firmannya dia udah Tuhan, sebab dia masuk ke Bunda Maria dia itu udah dinyatakan Tuhan oleh Allah. Oke, apa yang dilakukan Tuhanmu waktu jadi bayi? Apa yang dia lakukan? Bang, pertanyaanmu itu nggak masuk akal. Kalau kau waktu bayi, waktu di kandungan kau udah bisa rupanya ngapa-ngapain kau di dalam kandungan? Saya bukan Tuhan. Ya setelah dia lahir gimana sih lu? Setelah dia ini orang sakit dulu ini. Kenapa sih pada orang sakit? Setelah dia udah lahir ke bumi baru dia tunjukkan ketuhanannya. Setelah dia udah lahir ke bumi baru ditunjukkan apa yang dia lahir ke bumi. Apa yang dilakukan kita manusia? Dia apa yang dilakukan? Dengerin dulu, apa yang dilakukan Yesus di muka bumi ini menandakan dia Tuhan. Apa yang dia lakukan? Bang. Makanya Bang, kalau abang nggak tahu apa yang dilakukan oleh Yesus Indonesia nih ke bumi, ya banyak Bang mujizat yang dilakukannya Bang. Apa pula nggak ada? Apa itu? Banyak mujizat, banyak perkataannya. Apa perkataannya? Buktinya Bang. Apa? Orang mati bisa dihidupkan kembali. Orang buta bisa dibuat melihat. Penyakit campur disembuhkan. Itu nggak cukup buat kalian kalau dia itu adalah Esa. Bro, berarti dia waktu menghidupkan Lazarus dia Tuhan gitu. Dia Bang. Yakin? Sejak dia ada waktu bulan waktu pulang ke rumah dia itu tidur sudah ada sejak dengerin dulu gantian. Waktu pulang ke rumah setelah dia capek, dia istirahat tidur, jadi Tuhan tidur gitu. Bagaimana? Lanjut. Ayo, Tuhan tidur, istirahat, capek dia, habis aktivitas. Bagaimana itu, Bro? Ya, pasti dijawab manusianya. Ya, pasti. waktu dia menyerupai manusia, Bang. Ya kan, kalau dia tidur manusianya. Kalau dia bermujizat Tuhannya, kalau pulang istirahat manusianya. Nah, ya on off dia, gitu. Siang jadi Tuhan, malam sekarang jadi manusia gini gitu. Sekarang gini bang, dia diutus pusing kepala orang nggak ada ilmunya ini. Dia diutus menyerupai manusia. Ya kalau namanya udah menyerupai manusia, segala aktivitas apapun yang dilakukan manusia dia harus lakukan juga. Mau tidur, mau istirahat, itu tetap itu dia sebagai manusianya. Tapi membuktikan dia sebagai Tuhannya, kan ada juga nubuatannya, perkataannya itu membuktikan dia sebagai Tuhan. Bang, mana lebih hebat, Tuhan jadi janin ataupun Tuhan tidak pernah jadi janin, Bang? Maksudnya gimana, Bang? Tuhan jadi mana lebih patut untuk kemudian kita tuhankan, Tuhan yang jadi janin ataupun Tuhan yang tak pernah jadi janin? Gini loh Bang. Oh gini loh Bang. Apa, Bang? Namanya firman, tahu Bang, namanya firman Bang. Namanya firman di dalam kandungan itu, walaupun dia istilahnya di dalam kandungan, kalau dia udah utusan dari sananya, ya dia tetap Tuhan. Cuma nanti kalau dia udah lahir, dia tunjukkan keturunannya supaya orang percaya kalau dia itu Tuhan. Bang, mana lebih cocok dikatakan Tuhan yang hadir, misalnya kita bilang lah Tuhan hadir di muka bumi ini, mana lebih cocok jadi Tuhan yang jadi janin dulu ataupun tidak jadi janin, Bang? Cocok dua-duanya karena dia udah firman dari sononya. Oke, pertanyaan saya, kenapa Yesus lebih layak dituhankan sedangkan Adam tidak pernah jadi janin untuk ada? Gimana juga putus-putus?
Kenapa Yesus lebih cocok dituhankan? Yang dia pernah jadi janin sama seperti kita, yang pernah yang namanya mendapati ke anak kecilan menjadi anak kecil kemudian dewasa, daripada Adam yang langsung ada tanpa janin. Mana yang lebih hebat, Bang? Lebih kalau masalah kehebatan, Bang, kita nggak bisa pastikan mana yang lebih kehebatan. Orang itu kan diciptakan lain-lain, Bang. Kalau Adam diciptakan dari debu. Kalau Yesus ya udah, diciptakan sekarang gini, yang Maria. abang saksikan sendiri, lebih patut dituhankan ya, yang lahir tidak jadi janin. Contoh misalnya ya, hebat mana kehadiran Yesus ke muka bumi ini dengan dia. Kenapa putus-putus, Bang? Gini, Bang, gini saja, Bang. Biar saya jawab. Kok nggak bisa dituhankan, Bang? Kenapa? Ngelek, Bang. Ngelek. Aku nggak tahu apa ini abang ngomong apa. Nggak, ulang-ulang, Bang. Aku nggak tahu abang ngomong apa. Ngelek. Adam itu nggak bisa dituhankan, Bang. Kenapa saya bilang Adam nggak bisa dituhankan? Pertanyaan saya, Adam itu kenapa Adam tidak bisa dituhankan? Kenapa Yesus bisa dituhankan? Ya jelas beda, Bang. Jelas beda. Kalau Adam itu udah melanggar dari saya tanya, kenapa Yesus bisa dituhankan sedangkan Adam tidak bisa dituhankan? Ya ini saya jawab. Kalau Adam kan, Adam itu tidak pantas dituhankan. Kenapa saya bilang begitu? Adam itu sudah melanggar perintah daripada Allah. Tahu? Yesus juga melanggar perintah Allah, Bang. Yesus melanggar perintah Allah, Bang. Sejak dia jadi manusia. Bang, Yesus tidak ada di mana dalilnya Yesus melanggar perintah Allah. Oke. Di perjanjian lama disebutkan bahwa Allah bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Akan tetapi di dalam perjanjian baru terwujudnya Yesus yang manusia dan juga anak manusia. Bukankah dia sedang menyelewengi apa yang pernah difirmankan Tuhan di dalam perjanjian lama? Bukankah di dalam pengertian bahwa logos adalah kecerdasan theos? Bagaimana kecerdasan mengkhianati daripada pernyataan dan kenyataan dan realitas? Contoh, saya berpikir mau makan, maka kenyataan saya harus makan, bukan main bola. Lalu di perjanjian lama dikatakan, apa yang dikatakan? Bahwa Tuhan bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Lalu Yesus menyelewengi dengan jadi manusia dan juga anak manusia. Lalu apa masalahnya dengan Adam yang menyelewengi perintah Tuhan, Bang? Kenapa Adam tidak bisa dituhankan? Lalu kenapa Yesus harus dituhankan? Macet. Enggak macet. Oke. Udah beda, Bang, ya Bang bilang itu. Kalau perkataan dari Tuhan itu berasal kata itu berasal dari Dia. Yesus waktu Tuhan Yesus berbicara itu bicaranya itu bicara Allah juga. Tunggu, patah-patah, Bang. Bang, patah-patah sinyalnya, Bang. Sinyalnya, Bang. Dengerin dulu sinyal. Nggak tahu, Bang. Sinyalnya patah-patah. Gini, Bang. Gini, Bang. Halo. Bapak. Iya. Yesus, Roh Kudus itu satu, Bang. Jadi apapun perkataan yang dikatakan dari Yesus itu perkataan Tuhan, perkataan Allah juga. Karena mereka satu. Abang masih sinyalnya nggak bagus. Bang, sinyalnya bagus, saya nggak bisa dengar apa-apa, Bang. Bang Anak, coba Anda geser dulu. Itu sinyalnya putus-putus kayak lagi di dalam ini kamar mandi, putus-putus. Dibenerin dulu sinyalnya ya. Dibenerin dulu biar enak diskusinya kedengarannya ya, Bro. Oke, ini ada Bang J. Bang J, Muslim apa Kristen? Halo, Iya, Bang. Ya, Muslim apa Kristen, Bang? Saya Kristen, Bang. Ya, silakan kalau Anda mau bertanya. Anak, diganti dulu ya sebentar ya. Anda benerin dulu sinyalnya biar enak ke kupingnya didengarnya. Biar teman-teman yang di bawah nggak protes. Silakan Bang J. Gini, Bang, saya cuma bertanya. Enggak, topinya masih itu, Bang. Kenapa kalian Kristen ini memaksakan anak manusia itu Tuhan? Itu topiknya dulu, Bang.
Saya hanya mau bertanya netral saja bang, karena saya kan awam, kurang paham juga kalau soal agama ini. Kurang. Ya, Gurunda udah monitor Gurunda, mungkin udah monitor Gurunda, mau menanggapi. Silakan, pertanyaannya apa bang? Enggak, yang tadi dulu, Kang. Jangan kita selesaikan dulu yang tadi, Kang. Beda orang, ini beda orang nggak apa-apa, beda orang. Saya cuma mau tanya bang, kan gini, kira-kira kan kita ini kan setara sama manusia. Cuma saya berbeda pendapat sama abang, kayak beda iman lah, beda. Saya Kristen, abang Muslim. Cuma yang saya pribadi mau tanya itu cuma begini bang, soal kayak pilihan agama bang. Saya percaya Yesus itu bagiku Tuhan. Apakah itu kan hak saya? Apakah kayak orang abang keberatan apa tidak? Istilah begitu maksud saya bang, pertanyaanku. Sangat keberatan, Bang. Tahu nggak kenapa keberatannya, Bang? Untuk satu sosok, ya. Tapi dikatakan berbeda untuk menunjukkan pasti ada yang benar, pasti ada yang salah. Contoh, ibu kita kenal dengan baik, tapi ada 9 orang mengatakan ibu kita dengan pendapat berbeda. Ada yang mengatakan ibu kita adalah perampok, ada yang mengatakan ibu kita adalah pencuri. Apakah kita akan setuju? Tidak. Lalu ketika Tuhan difitnah jadi patung, Tuhan difitnah jadi manusia, Tuhan difitnah untuk menjadi gunung, menjadi hewan, menjadi biawak, menjadi lembu, kenapa kita harus diam? Bukankah seharusnya kita diberikan nafas daripada Tuhan kita bersyukur dan membela hak ketuhanan? Kalau soal keterserahan, orang nyembah mesin cuci pun nggak apa-apa, Bang. Yang jadi masalah, kenapa engkau berani menyamakan Tuhan dengan mesin cuci? Sama juga, kenapa engkau berani menyamakan Tuhan dengan manusia? Itu yang jadi masalah, Bang. Maka timbullah pertanyaan dari kita. Coba sekarang abang bedakan mana beda pohon, manusia, dan Tuhan. Di mana bedanya kira-kira, Bang? Kalau pohon ciptaan, kalau Tuhan kira-kira seperti penciptanya lah. Kalau manusia? Manusia sama apa bang? Tadi pertanyaan 3. Tolong bedakan antara pohon, manusia, dan Tuhan. Bedanya pohon sama manusia sama-sama ciptaan, cuma bedanya bang, manusia lebih agak tinggi akalnya bang. Oke. Setelah kemudian manusia diberikan akal oleh Tuhan, pantaskah di dalam akal manusia sendiri, manusia akan menghinakan Tuhan dalam akalnya? Contohnya imajinasi manusia. Contoh, membayangkan Yesus telanjang. Itu akal manusia bisa. Membayangkan Yesus punya kaki 6. Bisa. Membayangkan Yesus mata 8. Bisa. Lalu pantaskah Tuhan setelah memberikan kita akal, memberikan kita waras, Dia Sang Maha Waras justru mengkhianati kewarasannya sendiri? Apakah pantas, Bang? Tidak bang. Tidak. Jadi untuk apa Tuhan harus berbentuk sesuatu untuk kemudian Tuhan menghinakan dirinya di dalam imajin kepala manusia sendiri? Hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu, kira-kira itu pikiranku. Ya, untuk menunjukkan apa? Maka butuhnya experience akal untuk mencari Tuhan yang maha benar, di mana Tuhan itu setelah memberikan akal, memberikan kita waras, Dia harus lebih maha waras. Setuju, Bang? Setuju. Oke, pertanyaan saya, kenapa Yesus harus Tuhan, Bang? Karena begini bang, saya pribadi, saya manusia tidak lepas dari kesalahan. Kalau Tuhan Yesus saya tidak pernah lihat dan tidak pernah istilahnya ketemu. Cuma kalau kita manusia, kalau itu hati kita merasa benar, ya kita ikut kata hati kita, bukan kata orang lain atau dengaran orang lain. Kira-kira gitu pilihanku. Oke. Menurut Abang, jikalau agama di muka bumi ini ada 8, ada berapa pencipta langit dan bumi, Bang? Kalau sang pencipta yang saya tahu bang cuma 1.
Satu. Sekarang setiap agama menyuguhkan Tuhan-Tuhan versi mereka sendiri. Ada yang mengatakan Tuhan berteofani jadi patung. Ada yang mengatakan Tuhan berteofani jadi pohon. Ada yang mengatakan Tuhan berteofani menjadi seorang anak manusia. Sekarang pertanyaan saya, patutkah Tuhan berteofani di dalam kekuasaannya justru mengkhianati kekuasaannya sendiri? Contoh bang, Tuhan jadi botol misalnya. Botol itu bisa kita injak nggak? Bisa bang. Bisa. Ketika botol bisa diinjak, Tuhan Sang Maha Kuasa yang tak patut untuk diinjak tiba-tiba ada di botol tersebut menunjukkan apa? Mengkhianati akal dan kewarasan manusia bahwa Sang Maha Kuat berhasil untuk lemah. Lalu di mana Maha Kuasanya? Lalu saat manusia Tuhan menjadi Yesus Kristus, bukankah di dalam pandangan mata kita sendiri kita akan melihat kelemahannya? Pertama akan adanya kelahiran dan akan adanya kecil dan akan adanya masa kanak-kanak dan kemudian akan adanya masa dewasa dan kemudian akan adanya masa kematian. Lalu di mana kelayakan daripada Tuhan yang memberikan akal justru memantapkan dirinya sebagai sesuatu yang bisa dilahirkan dan sesuatu yang bisa dimatikan. Gimana? Kalau menurut saya bang, mana yang baik itu dilakukan dan mana yang jahat itu dihindari. Oke. Untuk baik dan buruk, manusia harus bertuhan ataupun tidak? Contoh saya kasih. Ketika seorang ateis yang tidak percaya Yesus, di mana Yesus mengajarkan kasih, ketika seorang ateis ini yang tidak bertuhan, dia melakukan kebaikan, itu karena Tuhan yang mana, Bang? Saya tidak tahu. Itu menunjukkan apa? Kebaikan itu natural daripada pribadi manusia sendiri. Untuk menunjukkan tugas agama hanya mengekang manusia untuk jadi lebih baik. Maka hanya untuk berkasih tidak perlu Yesus Kristus. Cukup tidak percaya Tuhan dan melakukan kebaikan. Akan tapi fungsi adanya Tuhan yaitu wujudnya rasa syukur setelah kemudian diberikan nafas, diberikan rezeki. Maka setelah kemudian itu ada, maka syukurlah dan carilah Tuhan Sang Maha Benar yang sama sekali di dalam mulutmu, di dalam kenyataanmu, di dalam realitasmu tidak pernah menghina Tuhan. Seperti mengatakan Tuhan adalah manusia. Oke. Ya, mungkin bisa dimengerti ya sama Bang Ji ini ya. Teman-teman di tab-tab layar, teman-teman tembusin sampai 1 M. Mungkin Gurunda belum monitor atau udah monitor? Gurunda, udah monitor Gurunda? Apakah sudah reda hujannya di sana? Oh, belum. Tenang teman-teman ya, Gurunda masih ada nyimak ya. Tenang, sabar. Di tab-tab layar aja, di tab-tab layar ya, biar komalnya kuat. Nah, silakan Bang Jeta dilanjut. Susah sambil Kang nunggu ya. Gurunda. Yang lain pada komen, jangan Bang Daman, Bang Juma aja. Monitor Bang Juma, lanjut. Kalau saya sudah cukup bang. Saya istilahnya mana yang baik ya saya ambil bang. Kira-kira begitu. Oke. Oh, jadi menurut Abang yang baik itu Tuhan yang pernah menjadi bayi ya Bang? Ya kalau itu abang bilang ya itu. Oh, kalau bagiku pribadinya. 1 menit ya, saya tambahin. Gini loh bro. Bro, gini loh bro. Jangankan kami sebagai orang yang berakal di muka bumi ini ya, karena Muslim itu berakal. Yesus sendiri gitu, ya, tidak setuju kalau dia itu disebut Tuhan. Jadi Yesus sendiri membantah dirinya itu, dan bahkan orang yang menyebut atau percaya dia Tuhan